Bab 1481, Pesona Pencuri. Es terkagum dalam diam ketika matanya berbinar-binar penuh kegembiraan saat persona cermin itu selesai, dan dengan satu pikiran, dia dapat memanfaatkannya, berubah menjadi persona cermin itu. Sungguh menakjubkan. Meskipun tidak sehalus topeng saya, tetap saja lebih praktis, dan sampai saya meningkatkan topeng saya hingga ke Ascension Grade 9, saya akan terus menggunakannya dan berlatih untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi dari teknik ini. Dia merasakan bagaimana embrio cermin itu tumbuh sedikit lebih berat karena setiap jiwa yang terperangkap di dalamnya seperti menambahkan pecahan baru ke cermin embrio, memperluas kedalaman dan potensinya. Ketika embrio tumbuh menjadi domain cermin sejati, pecahan-pecahan jiwa ini akan berlipat ganda dan penyamarannya akan semakin sempurna. Tak ada harta atau indera yang akan mampu menembusnya. Gelombang kegembiraan yang tenang mengalir dalam dirinya. Untuk pertama kalinya, Es benar-benar merasakan potensi mengerikan dari kitab suci Hantu Cermin Agung. Langkah selanjutnya, tatapan Es menajam. Rawat embrio itu dengan kekuatanku, beri dia makan hingga ia bisa tumbuh menjadi domain cermin. Ia hampir bisa membayangkannya. Sebuah wilayah batin yang dipenuhi persona-persona bercermin perak yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing menyimpan pantulan hidup yang sempurna, bagaikan aula penyamaran di bawah kendali penuhnya. Senyum tipis tersungging di bibir Es. Namun tiba-tiba, perhatiannya teralih ketika sesuatu di kursi bawah tiba-tiba berseru. Apa-apaan orang ini? Kemana dia pergi, meninggalkan pakaiannya di sini? Kini setelah jiwa korban dilahap pecahan cermin di dalam embrio cermin, tubuh fisik korban berubah menjadi partikel-partikel, dan pakaian serta apapun yang dikenakannya terjatuh tepat di tengah-tengah kerumunan. Ketika orang yang suka menyebarkan berita itu berseru, perhatian para tamu tertuju pada pakaian, baju zirah, dan harta karun luar angkasa milik korban, dan semua orang menjadi penasaran dengan rangkaian peristiwa aneh ini. Salah satu penjaga aula obsidian Miriat segera menghampiri tempat kejadian dan berkata dengan lantang, semuanya, harap tetap tenang, dan teruslah pergi. Kami akan segera menyelidikinya untuk mencegah kecelakaan lain. Silakan pergi. Mendengar kata-katanya, tamu-tamu lain hanya melirik pakaian-pakaian di lantai sebelum mereka pergi. Lagi pula, orang ini sendirian, dan sepertinya tak seorang pun mengenalnya. Meskipun mereka tertarik untuk mengetahui apa yang terjadi, mereka tidak mau repot-repot membuang waktu lagi untuk itu karena hidup atau mati seseorang tidak ada hubungannya dengan mereka, semua orang peduli pada diri mereka sendiri. Itu adalah aturan abis. Para VIP di ruangan itu hanya melirik keributan singkat ini sesaat sebelum mereka berubah acuh tak acuh, dan dengan itu, insiden kecil itu berakhir. Es tetap tenang sambil terus mengamati situasi, dan ketika melihat semua orang sibuk dengan urusan masing-masing, ia tersenyum lega. Ia menyadari sifat para makhluk abisal, dan itulah mengapa ia mengambil risiko untuk menciptakan persona cermin saat itu juga. Lagi pula, alasan utamanya datang ke pelelangan ini adalah untuk menangkap jiwa. Target pertamanya adalah Markis Muda, tetapi ia kemudian berubah pikiran karena hilangnya Markis Muda akan menciptakan terlalu banyak kekacauan. Lebih jauh lagi, dengan izin abisal kuno, dia tidak ingin menarik banyak perhatian dan memilih target yang relatif rendah hati tanpa mengetahui ras atau garis keturunannya. Namun, keberuntungan Es tidak seburuk itu, dan dari ingatan korban, ia mengetahui bahwa korban, Clyde, memiliki garis keturunan abisal dari ras iblis abisal. Namun karena kejatuhan klannya dan pengejaran musuh yang tiada henti, ia meninggalkan wilayah ras iblis abisal dan menjadi pengembara abis yang dikenal sebagai Stinger. Meski identitas Clyde agak merepotkan dan musuh-musuhnya masih mencarinya, Es tidak keberatan karena semua musuhnya itu terbatas pada wilayah ras abisal Fin. Terlebih lagi, Es akan segera pergi ke Evernith Sanctuary agar musuh-musuh itu tidak dapat menyentuhnya, dan Es juga tidak berencana untuk pergi ke wilayah abisal Fin Rache dalam waktu dekat. Jadi, identitas Clyde sangatlah cocok untuknya, bahkan jika ada yang menyelidiki latar belakangnya, mereka hanya akan menemukan kisah tragis Clyde dan mungkin menganggapnya sebagai seorang pembalas dendam yang diterima oleh Raja Pengembara tanpa bulan karena bakatnya. Jika Vault Keeper tidak ada di sampingnya, Es pasti sudah berubah menjadi Clyde, tetapi dia tidak terburu-buru,
karena dia akan segera mendapat kesempatan. Kemudian, terdengar ketukan tiba-tiba di ruang VIP 1, diikuti oleh suara hormat dari pemilik aula, yang terdengar sedikit cemas, "Tuanku, saya di sini untuk mengantarkan barang-barang Anda." Mata S berbinar-binar karena kegembiraan sebelum dia berkata tanpa ekspresi, "Masuk." Pintu terbuka, dan sosok tinggi pemilik aula yang mengenakan pakaian mewah segera masuk, dan yang mengejutkan S, ternyata di belakang pemilik aula ada iblis sucubus abisal yang menawan, Lucy. Apa yang dia lakukan di sini? S langsung waspada karena Vault Keeper telah memperingatkannya tentang kemampuan pesona mengerikan dari ras iblis sucubus abisal. Lucy juga melihat S, yang sedang duduk sementara penjaga gudang berdiri di belakangnya seperti patung. Ia tercengang karena mengira Duchess Dread sendirilah yang ada di dalam ruangan ini, tetapi ternyata orang lain. Terlebih lagi, saat Lucy menatap S, meskipun kepalanya tertutup tudung panjang, ia langsung merasakan garis keturunannya bergejolak, sebuah perasaan samar bergejolak di hatinya. Seolah-olah orang yang duduk di sana memiliki otoritas tertinggi atas garis keturunannya, dan ia terdorong untuk tunduk padanya, yang membuatnya benar-benar lengah. Apa yang terjadi? Mungkinkah dia juga iblis sucubus abisal dengan kepadatan garis keturunan yang lebih tinggi? Tidak, mustahil, orang seperti dia seharusnya tidak diizinkan bergerak bebas, apalagi berhubungan dengan Dread Duchess. Lucy segera menenangkan hatinya, namun ia sangat bingung. Di sisi lain, S tidak tahu bahwa karena dia tidak mengenakan penyamaran apapun, pesona alaminya telah secara dramatis memengaruhi garis darah sucubus abisal, dan sekarang dia menjadi takut padanya. Sang penyihir iblis Duchess tidak menyadarinya karena dia jauh lebih kuat dari S. Meski begitu, dia tetap menyadari bahwa ekspresi percaya diri Lucy tiba-tiba berubah menjadi khawatir, yang membuatnya sedikit bingung, dan dia pikir Lucy bereaksi seperti ini karena Vault Keeper. Pemilik aula tidak menyadari situasi aneh yang dialami Lucy, dan dia membawanya ke sini hanya karena Lucy bersikeras. Terlebih lagi, karena pesona alami dan kecantikan Lucy, dia setuju dengannya karena dia mungkin membuat orang misterius yang dekat dengan Dread Duchess ini memiliki niat baik terhadap Obsidian Spirit Hall miliknya. Bab 1482, Penantang Misterius. S tidak lagi memperhatikan iblis sucubus abisal dan menatap iblis abisal yang berkulit ungu kekar, pemilik aula, lalu berkata singkat, "Barang-barangku." Meskipun S tidak memiliki aura, pemilik aula merasa seperti sedang berhadapan dengan makhluk abisal yang tidak terduga, terutama dengan Vault Keeper yang mengerikan berdiri di sampingnya. Pemilik aula dengan cepat melupakan apapun yang ingin dikatakannya karena dia tidak ingin membuat orang ini kesal, dan terbatuk ke arah Lucy seolah memberinya sinyal. Lucy langsung tersadar dari lamunannya dan menyunggingkan senyum menawan sebelum ia membalikkan tangannya, lalu 3 benda muncul melayang di atas telapak tangannya. Ini guci jiwa ember gelas, guci kuarsa hitam, dan terakhir izin abisal kuno yang telah dimenangkan oleh Tuan yang terhormat. Seru Lucy sebelum benda-benda itu terbang menuju S. Mata S berbinar-binar karena kegembiraan, terutama saat ia menatap kotak hitam datar itu. Ia langsung mengambil benda-benda itu dan menyimpan ember gelas soul urn dan black quartz jar, lalu membuka kotak hitam itu sedikit dan melihat plakat obsidian di dalamnya, yang ternyata adalah Ancient Abyssal Permit. Setelah menyesuaikan auranya yang unik, S menutup kotak itu dan menyimpannya di ruang pencurinya, dan memerintahkan Pixie untuk menyimpannya secara terpisah. Pembayaran. S hendak meminta pembayaran kepada penjaga gudang ketika pemilik aula memotongnya di tengah kalimat. "Tuanku, guci jiwa ember gelas dan guci kuarsa hitam adalah hadiah dari Balai Roh Obsidian, Anda tidak perlu membayarnya. Anggaplah ini sebagai tanda ketulusan saya." Mata S menyipit saat dia melihat wajah pemilik aula yang tersenyum, yang tampak mengerikan dibandingkan dengan Lucy yang berdiri di sampingnya. Meskipun demikian, karena mereka memberinya barang gratis, S tidak keberatan, dan dengan begitu, dia tidak perlu meminjam dari Vault Keeper. "Bagaimana dengan izin abisal kuno?" tanya S dengan nada mengejek. Pemilik aula tersenyum kecut sambil berkata, "Jika itu adalah sesuatu yang dimiliki aula roh obsidian, atau jika itu hanya tentang permata abis, aku akan memberikannya kepada tuanku tanpa pertanyaan apapun. Namun, sepengetahuan tuanku,
Izin abisal kuno diberikan kepada kami oleh seorang tamu misterius, dan mereka secara khusus meminta racikan nektar urat ebon dari Yang Mulia Duchess yang menakutkan. Jadi, saya khawatir, Hik. Pemilik aula tiba-tiba gemetar ketika merasakan tekanan spiritual yang menggunung menguncinya, dan niat membunuh yang dingin mencengkeram hatinya. Lucy juga terpengaruh oleh kekuatan mengerikan itu meski bukan targetnya, tetapi dia merasa seolah-olah kematian sedang mengancamnya saat itu. Pemilik tekanan spiritual ini tidak lain adalah Vaulty Keeper, dan suaranya yang menakutkan terdengar seperti lonceng kematian saat ini. Apa yang terjadi hari ini adalah penghinaan yang terang-terangan terhadap martabat yang mulia, dan jika bukan karena kehadiran Tuan Muda, aula roh obsidian Anda akan dihancurkan bersama pemilik Anda. Namun, ini tetap tidak akan mengubah fakta bahwa seseorang telah berani mengubah prestise Yang Mulia. Karena itu, Yang Mulia ingin tahu siapa yang meletakkan izin abisal kuno ini. Tahu ini akan terjadi karena Dread Duchess telah menginstruksikan Vaulty Keeper untuk menemukan identitas pemilik sebenarnya dari Ancient Abyssal Permit meskipun telah menyetujui permintaan untuk menukarnya dengan Ebon Vein Nectar. Mengenai syarat apa yang ia ajukan untuk itu urusan lain. Pertanyaan si penjaga gudang membuat pemilik balai bingung, tetapi dia tahu hal ini tidak dapat dihindari saat dia menerima syarat untuk menjual izin abisal kuno. Dia bahkan memperingatkan pihak lain, tetapi masalahnya adalah orang itu tampak tidak takut sama sekali. Faktanya, orang itu juga lebih kuat daripada pemilik aula, dan ketika Markis Abisal di belakangnya turun tangan, hasilnya bahkan lebih tak terduga. Markis Abisal setuju dan kembali dengan tergesa-gesa seolah-olah ia sedang melarikan diri demi keselamatannya, yang mengejutkan pemilik aula. Jika mereka bisa, Markis Abisal akan menyimpan izin abisal kuno untuk dirinya sendiri karena betapa berharganya benda itu, tetapi ia malah mundur. Pemilik aula langsung tahu bahwa pemilik izin abisal kuno bukanlah orang yang bisa diganggu-gugat oleh aula roh obsidian, belum lagi orang itu juga memprovokasi Duchess yang mengerikan. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk meneruskannya dan membiarkan Dread Duchess menangani orang misterius itu secara pribadi. Lebih jauh lagi, orang misterius itu tampaknya telah mengantisipasi sesuatu seperti ini, meninggalkan beberapa kata untuk situasi seperti itu. Pemilik aula tidak ingin mengatakannya, tetapi sekarang saatnya tiba, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Ia menggertakkan gigi dan menenangkan jantungnya yang berdebar-debar, lalu berkata, "Aku tidak tahu siapa orang itu," dan mereka pergi setelah meninggalkan izin abisal kuno. Bahkan Markis pun tidak bisa menghentikan orang itu meskipun ia telah campur tangan demi Yang Mulia. Namun, orang itu tampaknya curiga bahwa Yang Mulia akan mencari mereka, jadi mereka pergi dengan sebuah pesan. Orang itu berkata, dan saya kutip, "Jika kau penasaran tentang siapa aku, kau hanya akan mendapat satu kesempatan ketika aku datang untuk menarik kembali nektar. Jika kau melewatkan kesempatan ini, maka aku akan menemuimu di gua jiwa berbisik." Itulah yang dikatakan orang itu, "Kumohon, Tuan Penjaga Gudang, kami tidak ada hubungannya dengan ini, dan kami benar-benar tidak berdaya melawan orang itu. Kuharap kau tidak menaruh dendam terhadap kami." Pemilik aula benar-benar memohon saat itu. Lucy terkejut saat mendengar kata-kata itu dan tidak dapat menahan perasaan bahwa orang itu ingin mati. Lebih jauh lagi, sekarang dia juga mengerti mengapa orang-orang ini tidak mengantongi izin abisal kuno itu sendiri dan malah melelangnya sambil juga menyinggung Duchess yang ditakuti. Pun tercengang dan tidak dapat menahan perasaan bahwa dia mungkin telah terjerumus ke dalam rencana jahat lain terhadap Dread Duchess. Api di mata Vaulty Keeper berkobar hebat saat ia geram setelah mendengar kata-kata tantangan yang belak-belakan itu. Namun, ia tidak mempersulit pemilik aula karena ia tahu pemiliknya tidak berbohong, dan alasannya juga masuk akal. Meskipun demikian, sang penjaga gudang kini benar-benar ingin bertemu dengan penantang yang kurang ajar itu. Ia melirik dan berkata tanpa ekspresi, "Kau boleh membayarnya, Tuan Muda, dan aku juga harus meminta maaf karena aku harus mengantarmu kembali, karena aku punya urusan lain yang harus kuurus." Semua orang merasakan bulu kuduk mereka berdiri karena mereka dapat merasakan niat membunuh yang terpancar dari Vaulty Keeper. Bab 1483, Markis Tulang Abisal tiba.
Gerbang obsidian megah di aula roh obsidian bergetar saat bayangan jatuh di atasnya. Dari kedalaman jalan hollow, sebuah tandu hitam raksasa melayang keluar, ditopang oleh 12 monster jurang dengan kulit berlapis tulang dan mata yang menyala-nyala seperti api hantu. Di atas, panji-panji gading dan senja berkibar, masing-masing terukir lambang tulang markis tulang abisal. Suara tertahan dan bisikan ketakutan terdengar di antara kerumunan di luar aula. Markis tulang abisal sendiri telah datang. Kenapa dia turun ke sini secara pribadi? Mungkinkah, untuk izin abisal kuno? Tidak, ini terlalu mendadak. Tapi kalau demi izin, siapa lagi selain dia yang berani merebutnya? Tapi, apakah Markis tahu seluruh kebenarannya? Tandu itu berhenti di depan gerbang, dan dengan suara erangan besi yang tersiksa, pintunya terbuka lebar. Dari dalam, muncul sosok menjulang tinggi, terbungkus baju zirah tulang hitam dan mantel bulu bayangan. Tanduknya berkilau bagai ukiran gading, dan napasnya pun dipenuhi kabut halus. Markis tulang abisal, yang terkenal arogan dan tak terkendali, telah tiba. Tatapan merahnya menyapu fasad aula, dan geraman menggelegar dari tenggorokannya, mengguncang udara. Pemilik balai, raungannya bagaikan badai kekuatan jurang, kemarilah. Beraninya kau melempar anakku ke jalanan seperti sampah biasa. Hari ini juga, aku akan melihat balai ini terkubur di bawah abunya sendiri. Tanah bergetar hebat saat aura pembunuhnya menyebar, menghancurkan napas para iblis yang lebih lemah dan membuat mereka tak berdaya. Kerumunan itu berhamburan mundur ketakutan, tetapi mata mereka berbinar-binar penuh harap. Terlebih lagi, mereka juga bingung tentang apa yang dibicarakan Markis tulang abisal, dan sepertinya dia datang bukan untuk mendapatkan izin abisal kuno, melainkan untuk menyelesaikan dendam pribadi. Meskipun demikian, kerumunan itu sadar bahwa jika waktunya berbeda, segalanya mungkin akan berbeda. Namun, pada saat itu, ada sesuatu yang hadir di aula roh obsidian yang bahkan Markis tulang abisal pun tak berani menyinggungnya, setidaknya sebelum mereka mengubah identitas mereka. Itulah sebabnya Markis tulang abisal yang menginjak-injak semua yang berada di bawah kehendaknya, berani bersuara di depan aula Markis Iblis Bulan Sabit meskipun faktanya kamar satu ditempati oleh tamu misterius yang terkait dengan Duchess yang mengerikan. Mereka semua tahu bahwa dia akhirnya bertemu dengan tembok yang tidak dapat runtuh karena kesombongannya, dan ingin melihatnya menyinggung orang itu. Ekspresi kegembiraan yang kelam, kekaguman, dan Schadenfreude menari-nari di wajah para penonton. Mereka berbisik-bisik, setengah gembira, setengah takut, menunggu pertunjukan dimulai. Namun, saat aura Markis mulai mencakar jalan menuju fondasi aula, sebuah suara tergesa-gesa terdengar di sekitarnya, "Ayah, tunggu." Suara tergesa-gesa itu membelah badai, dan tak lain adalah Markis muda yang bergegas maju dari samping, wajahnya tegang karena urgensi. Di sampingnya, berdiri seorang wanita pucat nan anggun, terbalut bayang-bayang sutra, penampilannya tajam dan terselubung. Inilah pelindung setia yang diam-diam ditempatkan oleh Markis sendiri untuk menjaga putranya. Melihat pewarisnya sejenak meredakan amarah Markis. Namun, ketika tatapannya tertuju pada wajah pucat putranya dan langkahnya yang gemetar, amarahnya kembali berkobar. Mata merahnya menyala-nyala saat ia salah mengira kegelisahan itu sebagai cedera atau penghinaan. "Siapa yang berani menindas anakku?" Suaranya menggelegar bagaikan guntur yang menggelegar. Auranya membesar menjadi kekuatan yang mengerikan, mengancam akan meruntuhkan seluruh aula roh obsidian menjadi debu dan tulang. Namun, wanita di samping Markis muda tiba-tiba mengangkat tangannya, wajahnya pucat pasi. Dengan jentikan jarinya, seberkas cahaya jiwa menembus pikiran Markis, sebuah pesan pribadi. Sang Markis terkejut, menyadari identitas wanita itu, dan dia tidak menghindari metode rahasia itu ketika dia mendengar isi pesan-pesan itu, kata-kata di dalamnya menusuk bagai besi dingin ke dalam hatinya. Markis tulang membeku di tengah langkahnya. Auranya goyah, terhuyung-huyung seperti binatang buas yang dirantai oleh tangan tak terlihat. Matanya melebar, sedikit gemetar, sebelum menyipit karena ketidakpercayaan yang tiba-tiba dan nyata. Kau tidak mungkin bermaksud," gumamnya lirih. Wanita itu menundukkan kepalanya sedikit, bibirnya terkatup rapat, tetapi diamnya sudah cukup sebagai penegasan.
Untuk pertama kalinya selama berabad-abad, setitik keringat dingin menetes di dahi Markis Tulang Abisal. Posturnya yang angkuh mengendur, dan badai kesombongannya mereda, digantikan oleh keheningan seorang pria yang berdiri di hadapan jurang tak berdasar. Kerumunan itu terbelalak kaget. Kegembiraan mereka yang meluap-luap berubah menjadi kebingungan saat menyaksikan sikap tiran yang tadinya keras kepala itu berubah drastis. Markis Tulang Abisal, yang datang dengan gemuruh dan amarah, kini berdiri tak bergerak, tangannya gemetar samar di sisinya, seakan tengah menimbang hidup dan mati itu sendiri. Pada saat itu, Markis muda, yang masih belum menyadari transmisi diam-diam yang telah mengguncang ayahnya, mengepalkan tinjunya dan melangkah maju. Bibirnya terbuka, suaranya tegang karena gemetar ketakutan sekaligus putus asa. Ayah, tolong dengarkan. Itu bukan salah Holt, juga bukan salahku. Yang benar adalah, ia menelan ludah, ingatan tentang tamu kamar satu berkelebat di benaknya bagai pisau yang menggores jiwanya. Matanya bergetar, menampakkan ketakutan yang tak berani ia ungkapkan sepenuhnya. Markis Tulang Abisal berdiri tegak dan tegar, mata merahnya menatap tajam putranya. Ia mendengarkan dalam diam, tanpa menyela, meskipun hatinya teriris melihat tubuh pewarisnya yang gemetar. Melihat anak laki-laki itu, yang dulu begitu sombong, begitu pantang menyerah, menjadi seperti ini, rasanya seperti melihat garis keturunannya sendiri berdarah. Tepat saat Markis muda mulai tergagap menguraikan rinciannya, aula tiba-tiba bergetar karena suara. Lihat! Ada orang lain yang keluar. Sosok berjubah, siapa itu? Menurutmu, mungkinkah itu, yang dari kamar satu? Seruan itu membumbung bagai api yang berkobar, menarik setiap pandangan ke arah pintu obsidian besar aula. Dari ambang pintu yang gelap muncul sosok tinggi berjubah. Langkahnya tenang, tak tergesa-gesa, namun setiap langkah seakan membungkam dunia di sekitarnya. Wajahnya terselubung, kehadirannya redup, tetapi beban keberadaannya menekan setiap jiwa bagai gunung yang tak terlihat. Tentu saja itu yang baru saja berurusan dengan pemilik aula, tetapi dia tidak menyangka akan melihat kerumunan seperti ini di luar, dan dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres sampai dia melihat Markis muda. Bab 1484, direndahkan di depan umum. Pada saat itu, ketika melihat Markis Tulang Abisal, Markis juga melihatnya, dan matanya menyipit. Dan dengan sebuah pikiran, indera abisalnya menyebar, menyapu ke arah sosok misterius itu. Namun saat inderanya bersentuhan dengan kehadiran ekspresinya sedikit berubah, mustahil. Aku tidak dapat melihatnya kecuali karena kultivasinya yang sangat rendah. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, yang dapat dia rasakan hanyalah tingkat kultivasi sosok itu, dan itu pun terselubung dalam lapisan-lapisan kedalaman yang tak terduga. Naluri peringatan meraung di hatinya. Menyelidiki lebih jauh bukan hanya gegabah, itu sama saja dengan mencari masalah jika orang itu adalah orang yang baru saja diperingatkan oleh pengikutnya. Bisik-bisik di sekitarnya makin keras. Pasti dia, tamu kamar satu. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan Duchess yang mengerikan? Siapa lagi yang bisa mendapatkan perlakuan seperti itu? Para penonton bukanlah orang bodoh, karena mereka semua penasaran sepanjang hari tentang identitas tamu di kamar satu, dan adalah orang terakhir yang keluar, jadi mereka semua mencurigainya. Namun demikian, mereka tidak berani berbuat apa-apa, lagi pula orang tersebut berani keluar tanpa mau repot-repot menyembunyikan kehadirannya, itu artinya dia yakin bisa mengatasi apa saja. Namun Markis Tulang Abisal tetaplah sebuah anomali yang tak seorang pun duga, dan mereka juga terkejut bahwa Markis muda juga hadir dalam pelelangan hari ini. Beberapa di antara mereka juga tahu tentang ketenaran Markis Yong, dan dengan apa yang baru saja mereka saksikan, mereka dapat menduga bahwa kemungkinan besar Markis muda lah yang telah menyeret ayahnya ke dalam kekacauan ini. Saat kata-kata lirih itu membelah udara, memenuhi setiap sudut jalan, Markis muda, mendengar spekulasi itu, secara naluriah mencondongkan tubuh ke depan, mengintip melewati tubuh besar ayahnya. Begitu tatapannya tertuju pada sosok berjubah itu, seluruh tubuhnya menegang. Pupil matanya mengecil, napasnya tercekat, dan lututnya hampir lemas. Itu, dia, bisiknya, suaranya bergetar hebat. Tubuhnya gemetar tak terkendali, seolah-olah ribuan rantai hantu telah mencekik jiwanya.
Hati Markis menegang melihat kengerian putranya. Tatapannya kembali terpaku pada sosok berjubah itu, dan meskipun rahangnya terkatup rapat oleh beban kesombongan dan amarah, pikirannya menjerit waspada. Jadi, dia benar-benar orang yang sama yang merebut posisi putraku dan Duchess yang mengerikan. Jika yang ini benar-benar dibayanginya, maka aku pun tak bisa berbuat apa-apa padanya. Lagi pula, dia punya izin abisal kuno, sesuatu yang didambakan semua orang, dan dia telah menukarnya dengan nektar Venaebon. Jadi, kemungkinan besar dia membelinya untuk Duchess yang mengerikan. Siapa di seluruh kerajaan Obsidian Myriad yang berani merebutnya darinya sekarang? Belum lagi Duchess yang mengerikan itu tidak akan meninggalkannya tanpa perlindungan. Untuk pertama kalinya selama berabad-abad, Markis Tulang Abisal berdiri diam, bukan karena kesombongan, tetapi karena cengkeraman rasa takut yang dingin. Kata-kata, itu dia, masih terngiang di benak Markis, berat dan berbisa. Gemetar tubuh putranya, ketakutan terukir di mata anak laki-laki itu, semua ini adalah hal-hal yang tak bisa diabaikan oleh seorang ayah pun. Markis Tulang Abisal berdiri diam bak patung, aura abisalnya bergejolak samar sebelum kembali ke tubuhnya. Matanya meredup, bukan karena lemah, melainkan karena perhitungan. Saat ini, dia hanya punya dua jalan. Yang pertama jelas, sederhana, dan menggoda, yaitu membawa putranya dan pergi sekarang juga. Singkirkan rasa malu ini dan jagalah martabatnya. Selama berabad-abad, Markis Tulang Abisal telah menghancurkan rintangan, dan tak sekalipun ia tunduk pada yang lain. Kesombongannya terukir hingga ke tulang-tulangnya. Namun, kesombongan tidak sama dengan kebodohan. Lebih jauh lagi, jika sosok berjubah itu benar-benar mendukung Duchess yang menakutkan dan jika dia pergi, semuanya tidak akan berakhir di sini. Satu dendam, satu kata yang dibisikkan ke telinga Duchess, dan klannya akan menderita masalah tanpa akhir atau yang lebih buruk, kehancuran tanpa peringatan. Tak ada harga diri yang akan melindungi mereka dari bayang-bayangnya. Membayangkannya saja sudah membuatnya mengatupkan rahang. Beban dingin menindih dadanya saat ia mempertimbangkan pilihan kedua, yaitu membuat putranya meminta maaf di sini, di depan umum. Tapi ini akan membuat mereka menanggung ejekan dan penghinaan dari orang banyak. Biarkan semua orang melihat Markis Abisal Bond menyerah untuk yang lain. Rasa malu akan bertahan selama beberapa dekade, tetapi, nyawa putranya akan tetap utuh, dan klan akan tetap teguh. Mata merah tua sang Markis melirik ke arah pewarisnya, mengamati bahu gemetar dan bibir pucat anak laki-laki itu. Hatinya sakit, bagaikan pecahan kaca yang berderak di dalam dadanya. Dia memikirkan tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya yang dihabiskan untuk membangun kekuatan klannya, tentang wajah para leluhurnya, dan tentang beban yang dipikul putranya sebagai harapan generasi berikutnya. Akhirnya, beban pilihan itu pun terasa berat. Kesombongan bergulat dengan cinta. Kesombongan bergulat dengan tanggung jawab. Pada akhirnya, tanggung jawab menang. Markis Tulang Abisal mengembuskan napas panjang tanpa suara. Tatapannya mengeras, bagai baja yang ditempa api, dan ia menoleh ke arah putranya dengan ekspresi yang kejam sekaligus lembut. Dengar baik-baik, katanya pelan, suaranya bergema dengan otoritas yang tak terkira. Kau harus minta maaf. Di sini, sekarang, sebelum semuanya. Mata Markis muda terbelalak, bibirnya terbuka karena terkejut. Ayah, aku. Tatapan Markis membuatnya terdiam, setajam pisau. Penghinaan ini, adalah harga yang harus kita bayar. Demi nyawamu, demi kelangsungan hidup klan kita. Kau takkan goyah. Wajah anak laki-laki itu memucat. Harga dirinya berteriak menentang perintah itu, tetapi ketakutannya akan kematian berteriak lebih keras. Ia menelan ludah, rasa pahit menyergap tenggorokannya. Sosok Markis tegak, aura jurangnya surut sepenuhnya, meninggalkannya sebagai seorang pria yang tekadnya telah diukir oleh beban konsekuensi. Ia melirik sekali lagi ke sosok berjubah itu dan berbisik dalam hati, demi putraku. Demi klanku, aku akan menanggung aib ini, tetapi jika aku punya kesempatan di masa depan. Maka dari itu, Markis Tulang Abisal bersiap menyeret ahli warisnya ke dalam api penghinaan publik, karena menanggung rasa malu lebih baik daripada merangkul kehancuran. Yang telah mengamati Abisal Bond Markis dengan waspada, merasa gelisah di dalam, namun,
karena Vaultkeeper bersamanya, dia tidak terlalu takut. Meskipun ini adalah Markis Abyssal, jika dia berani menyerangnya di muka umum meskipun mengetahui hubungannya dengan Duchess yang mengerikan, dia akan menghadapi kematian. Sesuai dugaan, Markis Tulang Abyssal tidak bergerak. Sebaliknya, Markis muda yang sebelumnya bersikap sombong, melangkah maju dengan wajah pucat, dan tangannya sedikit gemetar. Es menunggu dalam diam karena dia ingin melihat apa yang terjadi, dan juga mendapati ekspresi Markis muda saat ini lucu. Markis muda berhenti beberapa meter dari Es, tetapi dia tidak berani melakukan kontak mata, dan dengan enggan dan malu, dia menekuk lututnya. Bab 1485, Bayangan Hidup. 1. Di bawah tatapan orang banyak yang tercengang, Markis muda benar-benar berlutut di depan jubah Es, dan bahkan Es terkejut dengan tindakan Markis muda itu. Es tak kuasa menahan diri untuk melirik Markis Tulang Abyssal, yang telah memejamkan mata sejenak, jelas tak ingin menyaksikan adegan ini, dan ia menatap bayangannya sendiri. Ia tentu saja curiga tindakan mendadak Markis muda ini ada hubungannya dengan si penjaga gudang. Pada saat itu, Markis muda yang berwajah pucat, dengan seluruh tubuhnya gemetar, berkata dengan suara serak, "Maafkan pelanggaran saya sebelumnya terhadap Tuan. Tindakan saya sepenuhnya milik saya dan tidak ada hubungannya dengan klan saya. Jika Tuan ingin melampiaskan amarahnya, sayalah satu-satunya yang bertanggung jawab." Kerumunan orang itu menahan napas dingin saat mereka menyaksikan adegan yang tidak realistis ini, di mana Markis muda yang terkenal kejam dari klan Abyssal Bond tidak hanya berlutut di depan seseorang tetapi juga memohon keringanan hukuman. Lebih jauh lagi, Markis Tulang Abyssal berdiri beberapa meter jauhnya, dan beberapa dari mereka langsung curiga bahwa Markis lah yang telah memaksa putranya untuk melakukannya karena putranya mungkin telah menyinggung orang ini yang memiliki hubungan misterius dengan Duchess yang mengerikan. Lagi pula, pada titik ini, semua orang sudah yakin betul bahwa Es adalah VIP yang duduk di ROMM 1, dan Abyssal Bond Markis mungkin melakukannya agar tidak memancing ironi Dread Duchess, dan mengubur masalah ini di sini dan sekarang. Kesadaran juga muncul di benak Es saat itu, karena ia bukan orang bodoh. Eva telah memberitahunya di Abyss bahwa hanya kekuatan yang abadi, dan makhluk Abyssal sangat menghormati dan takut pada mereka yang berkuasa atas mereka. Markis Tulang Abyssal, tidak peduli seberapa sombong dan angkuhnya dia, atau putranya, yang meremehkan semua orang, mereka tidak ada apa-apanya di hadapan Duchess yang mengerikan, seorang raja setengah Abyssal. "Tuan muda, kita harus pergi sekarang." Suara acuh tak acuh sang penjaga gudang terngiang di kepala Es, mendesaknya untuk kembali agar ia bisa kembali secepat mungkin untuk menangkap bajingan pemberani itu. Sedangkan untuk Markis Tulang Abyssal, sang Vaultkeeper bahkan tidak menyebutnya dan jelas tidak peduli dengan Markis muda yang berlutut di hadapan Es seakan-akan itu adalah hal yang wajar di dunia. Es juga tidak terlalu memikirkan Markis muda karena dia sudah melupakannya. Dan jika Markis muda tidak menimbulkan masalah baginya, Es bahkan tidak akan mengingatnya setelah hari ini. "Lupakan saja," komentar Es tanpa ekspresi sebelum ia berubah menjadi kabut gelap dan menghilang tanpa jejak. "Itu si penjaga gudang lagi." Para penonton terkejut karena mereka tidak bisa merasakan kehadiran Es lagi, dan bahkan Markis Tulang Abyssal membuka matanya dengan sedikit keterkejutan dan ketakutan. Namun dia pun menghela napas lega karena ini berarti masalahnya kemungkinan besar sudah selesai, lalu memandang putranya yang masih berlutut dalam keadaan linglung dan berseru, "Ayo pergi." Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setelah peristiwa kecil namun penting di luar Obsidian Myriad Hall, kedamaian kembali ke aula tersebut. Pada saat ini, jauh di dalam Obsidian Myriad Hall, pemilik hall duduk sendirian di dalam ruangan mewah yang hanya diperuntukkan bagi orang berpangkat tinggi, dikelilingi oleh tirai sutra, perabotan besi mengilap, dan langit-langit yang diterangi batu permata yang berpendar lembut. Namun, terlepas dari kenyamanannya, raut wajahnya muram, dan punggungnya basah oleh keringat dingin. Pikirannya masih memutar ulang tekanan mengerikan dari sang penjaga gudang dan ketenangan tak terduga dari sosok muda berkerudung di sampingnya. Setiap kali dia memikirkan tatapan itu, yang tersembunyi di balik tudung yang gelap, seolah-olah kekosongan itu sendiri telah menatapnya kembali. Pemilik balai itu perlahan-lahan menyesap segelas anggur hitam, meski kehangatannya sama sekali tidak menenangkan sarafnya.
Dia telah menyampaikan seluruh pertemuan itu kepada Markis, kekuatan sebenarnya yang melindungi Obsidian Spirit Hall. Namun, sang Markis hanya terdiam, lalu dengan dingin menginstruksikan, tuli, buta, bisu. Jangan menyinggung siapapun. Itulah satu-satunya kalimat yang diterimanya sebelum Markis memutuskan sambungan, karena dia sendiri takut ikut campur dalam situasi ini, dan pemilik aula menjadi kambing hitam. Kata-kata itu meninggalkan rasa dingin yang lebih dalam di hati pemilik aula daripada omelan apapun. Ia tahu betul bahwa ketika Markis memilih diam, itu berarti masalahnya terlalu berbahaya bahkan baginya untuk berbicara, dan ia sama sekali tidak berdaya untuk berpendapat. Meskipun ingin melarikan diri, ia tidak bisa, karena keluarganya masih berada di wilayah kekuasaan Markis. Jadi, dia menunggu, badai berlalu, dan si pembuat onar misterius, orang yang menitipkan izin abisal kuno, untuk datang berkunjung, seperti yang dijanjikan. Jantungnya berdebar kencang saat ia berpikir, semoga masalah ini tidak meluas keluar kendali kita. Baik aku maupun Markis tidak ingin aula roh obsidian hancur setelahnya. Andai saja aku sudah pensiun saat masih ada kesempatan. Dia masih asyik merenung berat ketika tiba-tiba lampu berkedip. Batu-batu bercahaya di atas meredup sekali, lalu meredup menjadi kabut pucat, cahayanya tertelan dengan cepat secara tidak wajar. Di sudut-sudut ruangan, bayangan-bayangan mulai menggenang tak wajar, meluncur turun bagai tinta. Jantung sang pemilik aula berdebar kencang saat ia membeku. Sebagai makhluk abisal, ia bisa melihat dalam kegelapan, dan itu bahkan memberi mereka kenyamanan. Namun kini, kegelapan itu berbeda. Bukan sekadar ketiadaan cahaya. Kegelapan itu seperti kehampaan hidup, menelan bukan hanya pandangan, tetapi bahkan kehadiran. Dadanya sesak. Ia membuka mulut hendak meneriakkan perintah, memanggil penjaga, tetapi udara itu sendiri berubah kental dan berat, mencekik sebelum sempat keluar dari tenggorokannya. Ruangan mewah yang beberapa saat lalu dipenuhi dengan keanggunan yang tenang, kini tenggelam dalam kegelapan yang pekat, menyesakkan, dan menyesakkan. Pada saat ini, dari kehampaan, dua api biru hantu terbuka. Itu bukan nyala api, melainkan mata. Dingin namun agung dan pantang menyerah. Mereka menatapnya seolah-olah ia hanyalah debu di bawah tatapan mereka. Jantung pemilik aula berdebar kencang. Ia langsung mengenali aura itu, sama seperti yang ia rasakan dari pengirim izin. Pakar misterius yang menantang martabat Duchess yang mengerikan telah muncul. Bab 1486, Bayangan Hidup. 2. Suara makhluk misterius itu bergema di dalam ruangan saat itu. Suaranya dalam dan berlapis, bergema seperti 1000 bisikan di balik kegelapan. Pemilik aula, kita bertemu lagi. Bagaimana pelelangannya, dan apakah Duchess menyukai hadiahku? Pemilik aula menelan ludah kering, tenggorokannya tercekat. Ia hampir terjatuh dari tempat duduknya dengan satu lutut karena rasa takut yang naluriah. Sebelumnya, orang ini tidak terlihat seperti ini, dan pemilik aula ingat betul bahwa ia hanya melihat sosok tinggi berjubah. Hanya ketika ia mencoba menipu untuk mengantongi izin abisal kuno, orang ini baru menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Akan tetapi, kali ini dia tampaknya melupakan aksinya dan langsung muncul, memamerkan kekuatannya tanpa rasa takut seakan-akan dia tidak takut pada siapapun. Terlebih lagi, kata-kata yang diucapkan oleh orang misterius itu benar-benar kurang ajar, dan hanya dengan mendengarkannya, pemilik balai dapat dibunuh. Pemilik aula menenangkan jantungnya yang berdebar kencang dan menahan rasa takutnya sambil berkata dengan hormat dan nada yang dipaksakan, "Yang mulia, terima kasih telah mempercayakan izin abisal kuno kepada kami, dan ini menghidupkan kembali lelang kami." Namun, kata-kata sopan dari pemilik aula membuat matanya menyipit, api hantu berkobar, dan kehadiran agung nan mengerikan menekannya hingga ia pikir jiwanya akan runtuh. Aku di sini bukan untuk omong kosongmu, aku juga tidak tertarik dengan aulamu yang sampah itu. Katakan padaku, apakah kau sudah memberikan undanganku kepada Duchess atau belum? Kenapa dia belum bergerak juga? Pikiran pemilik aula berputar karena ketakutan, dan suaranya yang gemetar akhirnya keluar, "Yeya. Yang mulia, saya menyelesaikan misi. Kekeke, lumayan. Jadi, mana tanda cinta, dia?" Suaranya terdengar gelisah dan gembira.
Pemilik balai itu tertegun sebelum ekspresinya berubah karena dia langsung bingung dengan tanda cinta, karena dia tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh ahli hebat ini. Suaranya menjadi lebih dingin ketika pemilik aula tidak bergerak, dan tidak senang dengan ekspresi bingungnya, di mana nektar urat Ebon. Kesadaran muncul di benak pemilik balai pada saat ini, sebelum ekspresi aneh muncul di wajahnya, apakah dia tidak waras? Meskipun demikian, ia tidak berani berlama-lama lagi kecuali amarah orang ini meledak dan membunuhnya. Pemilik gedung sudah memberi orang ini gelar orang gila, dan ia tahu orang seperti ini paling berbahaya karena mereka tidak dapat diprediksi. Saat berikutnya, sebuah botol kecil berwarna hitam pekat muncul di kepalanya, dan sebelum dia bisa mengatakan apapun, botol itu lenyap dari telapak tangannya. Tiba-tiba terdengar erangan aneh di dalam ruangan, dan hawa dingin menjalar ke tulang punggung pemilik aula, membuatnya gemetar, dan apapun yang hendak dikatakannya tersangkut di tenggorokannya. Dia benar-benar gila, pikirnya. Ya, ini tanda cinta. Hahaha. Akhirnya aku terima hari ini. Tawa nakal menggelegar dalam kegelapan. Saat berikutnya, bayangan itu menebal sesaat, menelan bahkan suara denyut nadinya, lalu, bagaikan kabut yang diterbangkan angin, bayangan itu lenyap. Cahaya ruangan kembali menyala. Batu-batu pijar kembali menyala dengan stabil. Namun, sang pemilik aula tetap terpaku di tempatnya, basah kuyup oleh keringat dingin, napasnya tersengal-sengal. Kenangan akan mata biru sedingin es dan suara itu masih menghancurkan jiwanya. Masih. Pemilik aula masih tak percaya, dan saat ia menerima kenyataan bahwa ia masih hidup, rasa lelahnya langsung menyerang, dan ia pun terkulai lemas di kursinya. Hidup adalah sebuah berkah. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Langit gelap abadi abis membentang tanpa akhir bagai lautan kegelapan tanpa fajar atau senja. Hanya 2 bulan merah kembar yang menggantung tinggi di atas, melotot tajam bagai mata iblis kuno yang tak berkedip dan menyeramkan. Cahaya dingin mereka mewarnai dunia di bawah dengan kesuraman merah tua. Pada saat ini, bagaikan kilat yang merobek malam, seberkas hitam melesat melintasi langit, begitu cepat hingga seolah merobek kehampaan itu sendiri. Udara bergetar di sekitar lintasannya, abis sendiri mengerang karena kecepatannya yang luar biasa. Namun, di saat berikutnya, hal yang tak terpikirkan terjadi. Cahaya merah bulan menghilang. Seolah-olah seseorang telah memadamkannya dengan satu tangan, seluruh langit tenggelam dalam tinta, menenggelamkan segalanya ke dalam kegelapan yang menyesakkan. Sebuah kubah tinta raksasa muncul dari ketiadaan, melingkupi garis hitam itu bagai predator yang sedang memasang perangkap. Tepi-tepinya beriak dengan rune jurang, menyegel ruang dan mencekik udara. Namun sebelum kubah itu dapat tertutup sepenuhnya, sebuah suara meledak, tawa gila dan tak terkendali yang memecah keheningan, bergema dengan ejekan dan cemoohan. Kekekeke, sang duces hanya mengirim anjingnya untuk mengejarku. Bahkan tidak datang sendiri. Aku merasa sakit hati. Suara mengejek itu mengandung nada menghina yang tajam hingga membelah langit. Kalau begitu, kau tidak pantas mendapatkan waktuku. Dan, aku tidak ingin kekasihku bersedih atas akhir menyedihkanmu. Jadi, bergembiralah, anjing kecil, aku akan membiarkanmu hidup. Garis hitam itu bergetar hebat, dan dalam sekejap, ruang di depannya runtuh, remuk seperti kertas. Tanpa ragu, garis itu terjun ke jurang yang runtuh, lenyap ke kedalamannya. Untuk sesaat, keheningan menguasai sebelum momen berikutnya. Sombong. Kata-kata itu menggelegar bagai penghakiman, dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin dan dahsyat, hingga membekukan kehampaan. Sang penjaga gudang muncul dalam kubah gelap, siluetnya kaku, jubahnya berkibar-kibar bagai badai bayangan. Tanpa ragu-ragu, tanpa takut akan keselamatannya sendiri, tubuhnya lenyap dalam bayang-bayang garis, dan dia mengejar ke dalam kekosongan yang runtuh di mana garis hitam itu telah lenyap. Kubah itu bergetar, lalu mulai terlipat. Ruang yang runtuh tersegel, bulan-bulan berkelap-kelip kembali hidup, dan abis kembali ke keheningannya yang biasa, 2 mata merah melotot ke bawah, menatap dunia yang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Kembali ke Duska Emerald, Es telah kembali ke ruang kultivasinya, tetapi pikirannya masih tertuju pada Vaulty Keeper,
aku penasaran siapa sebenarnya yang berani memprovokasi Dread Duchess, dan akankah Vaulty Keeper mampu menangkap mereka. S hanya bisa menggelengkan kepalanya. Ini bukan urusannya karena ia sudah mendapatkan lebih dari cukup dari jalan-jalan sederhana ini. Kilatan keperakan muncul di mata S saat ini saat dia bergumam, manifestasi persona yang tercermin. Bab 1487, Aula Jurang Besi. Benteng umbral yang mengerikan bagaikan benteng yang luas, menyebar keluar bagaikan bunga teratai hitam yang membentang di atas dataran tinggi yang retak dan dalam, dengan pusatnya adalah istana milik Duchess yang mengerikan itu sendiri. Dari jantung ini terpancar 4 bagian besar, masing-masing bagaikan benua gelap tersendiri, membentang ke dalam kegelapan dan terhubung ke istana pusat dengan jembatan obsidian raksasa. Divisi utara adalah bastion perang, benteng militer yang dipenuhi oleh pasukan prajurit jurang, binatang perang, dan legiun mengerikan, semuanya dikomandoi oleh Duchess atau salah satu jenderalnya yang setia. Bagian timur adalah Vault of Shadows, tempat penelitian dan penyimpanan harta karun abisal. Aula-aula besar berisi rune dan perpustakaan membentang tak berujung di sana, diawasi oleh salah satu letnannya yang paling misterius. Divisi selatan adalah Abyss Court, tempat politik, diplomasi, dan intrik Duchess yang lebih halus terbentuk. Akhirnya, divisi barat, benteng hukum dan hukuman, tempat tekad baja sang Duchess ditegakkan tanpa kompromi. Disinilah divisi penegakan hukum kerajaan yang ditakuti berada, dipimpin oleh salah satu jenderalnya yang paling kejam dan setia, Marquis Kaili. Sisi barat benteng didominasi oleh rumah besar yang menjulang tinggi ke dalam, menara-menara hitam menjulang ke dalam kekosongan seperti mahkota berlapis baja. Dinding obsidian yang dihiasi jimat merah menyala berdenyut samar, terus-menerus memancarkan gelombang kekuatan yang menekan. Istana itu dikenal sebagai Aula Jurang Besi, dan disinilah semua penghakiman, pengadilan, dan eksekusi di seluruh kerajaan diputuskan. Sejak didirikannya Myriad Hollow, nama aula ini telah menjadi sinonim dengan otoritas absolut. Di dalam rumah besar ini, jauh di balik koridor-koridornya yang dilindungi bayangan, terdapat ruang budidaya pribadi Marquis Kaili. Berbeda dengan ruangan megah bak singgasana milik para jenderal lainnya, tempat suci Kaili adalah aula batu dan rune yang sederhana. Deretan simbol bersinar redup di setiap dinding, saling tumpang tindih dan bergeser bagai lautan simbol yang bernapas dengan kehidupannya sendiri. Tinta jurang, darah jiwa, dan jimat giok berukir rune tersebar rapi di atas meja batu, sementara rak-rak berisi lempengan tulang jurang yang dimurnikan tergantung di atas. Kaili sendiri berdiri di jantung ruangan ini, tubuhnya yang tinggi terbalut jubah hitam ketat berhiaskan rune merah tua yang mengalir. Wajahnya yang tajam dan cantik setengah tertutup mahkota obsidian, kehadirannya memancarkan baja hukum yang tak tergoyahkan. Pada saat ini, dengan gerakan yang mantap dan tepat, ia menekan rune terakhir ke dalam jimat yang melayang di udara. Cahaya jurang meredup, lalu stabil, rune itu menyala terang. Senyum tipis tersungging di bibirnya, sempurna. Rupanya, Marquis Kaili adalah seorang abyssal rune crafter dan bukan sembarang rune crafter melainkan seorang abyssal rune crafter bintang 7. Dan dia sangat terkenal di kalangan rune crafter karena dia juga yang paling dekat di antara mereka yang akan menerobos ke ranah abyssal rune crafter bintang 8. Lebih jauh lagi, formasi, susunan, dan tanda jimat di sekitar Iron Abyss Hall semuanya ditulis secara pribadi oleh Marquis Kaili sendiri. Namun bagi para abyssal beings yang tidak mengenal Marquis Kaili secara pribadi, mereka semua menganggapnya sebagai iblis yang haus darah, kejam, dan tidak memihak karena statusnya sebagai pemimpin divisi penegakan hukum. Pernyataan ini juga ada benarnya, karena ia tak pernah mengampuni siapapun, terlepas dari status atau dukungan mereka. Bahkan para bangsawan malam pun dihukum berat olehnya, bahkan dieksekusi jika terbukti bersalah atas kejahatan yang melanggar hukum kerajaan Obsidian Myriad. Dia bahkan punya nama, Crimson Executioner. Semua orang takut padanya, dan juga karena reputasinya yang terukir darah, tak seorang pun berani melakukan kejahatan di Myriad Hollow, atau jika mereka berani, mereka harus memastikan Crimson Executioner tidak akan mengetahuinya, atau dia akan terus mengejar masalah ini sampai tuntas. Pembuatan rune adalah satu-satunya hal yang membawa kegembiraan dan ketenangan bagi Marquis Kaili.
Momen ini juga merupakan salah satu momen langka ketika ia berhasil menguasai jimat lain, dan ia merasa segar kembali. Namun, sebelum ia sempat mengagumi karyanya lebih jauh, kobaran api yang dahsyat merobek udara. Sebuah jimat yang menyala, berlambang-lambang divisinya, muncul di depan matanya. Api berkobar dengan cepat. Alis Kylie berkerut, ekspresi tenangnya mengeras. Ia mengangkat jari ramping berujung cakar dan mengetuk jimat itu. Tulisan rahasia itu tertanam dalam benaknya, dan sebuah suara berat dan serak terdengar dengan ketegangan yang tertahan. Tuan Markis, bawahan ini punya sesuatu yang mendesak untuk dilaporkan. Kerutan di dahi Kylie semakin dalam karena ia tahu tak seorang pun akan berani mengganggunya selama ia berada di ruang kultivasinya, kecuali jika urusannya sangat penting. Ia memejamkan mata sejenak, lalu menghilang dalam riak bayangan. Saat berikutnya, dia muncul di aula mewah Iron Abyss Hall, lantai marmer hitamnya berkilau samar di bawah api hantu ungu, dan sesosok tubuh sudah berlutut di tengahnya, menunggu. Sosok itu adalah iblis jurang yang tinggi dan tampan, mengenakan jubah merah tua khas penegak hukum, auranya tajam dan disiplin bagaikan pisau yang diasah dalam diam. Begitu melihatnya muncul, ia menundukkan kepalanya ke tanah. Suaranya menggelegar penuh hormat. Tuan Markis. Aula itu menjadi sunyi, atmosfer bergetar di bawah beban kehadirannya saat mata jahat Markis Kylie menyipit sedikit. Kilatan dingin terpancar di dalamnya, tidak seperti beberapa saat yang lalu ketika matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Markis Kylie tidak berbicara saat ia berjalan menuju singgasana dan duduk dengan anggun, memancarkan aura kewibawaan, lalu akhirnya berbicara dengan nada dingin dan tanpa emosi. Menteri Black Hole, Anda punya waktu 1 menit untuk menyampaikan pendapat Anda, atau Anda harus bermeditasi di Yin Flame Chamber selama 10 tahun. Menteri Aula Hitam sedikit gemetar karena dia tahu Markis Kylie mungkin sedang asyik meramu rune, dan kebetulan dia sedang tidak beruntung sehingga mengganggunya saat itu. Ia mengutuk nasib buruknya, tetapi ia tahu anak panah itu telah lama meninggalkan busurnya, dan tak ada cara untuk menariknya kembali. Kini ia hanya berdoa kepada Dewa Iblis agar Markis Kylie menuntut laporan yang cukup penting ini agar ia tidak dihukum bermeditasi di ruang api Yin karena tempat itu tak ubahnya ruang penyiksaan. Dengan nada hormat, Menteri Aula Hitam segera melaporkan, Tuan Markis, baru-baru ini ada laporan pencurian di ibu kota yang mirip dengan pencurian terkenal di kota tentara bayaran tulang. Bab 1488, Malaikat Pencuri. 1. Tuan Markis, baru-baru ini ada laporan pencurian di ibu kota yang mirip dengan pencurian terkenal di kota tentara bayaran tulang. Saat Markis Kylie mendengar laporan ini, mata dinginnya berkilat terkejut karena dia tahu dengan jelas apa yang dibicarakan Menteri Aula Hitam, dan bukan hanya dia, tetapi hampir seluruh dataran abisal menyadari kejadian aneh di kota tentara bayaran tulang itu. Kota Bone Mercenary sebenarnya adalah kekuatan netral yang berada di antara perbatasan Strata of the Lost dan Strata of the Civilized Realms dataran abisal. Lebih jauh lagi, kota ini merupakan surga bagi para pengembara abis dan makhluk abisal yang tidak terdampak. Terlebih lagi, Bone Mercenary City sebenarnya memiliki seorang City Lord di wilayah kekuasaan Half Abyssal King, dan juga menikmati perlindungan dari Moonless Wandering King yang penuh teka-teki, yang merupakan salah satu alasan utama mengapa kota ini tetap utuh dan belum diduduki oleh kekuatan seperti Everneath Council. Siapapun yang ingin memasuki Strata of the Lost untuk berpetualang, akan selalu terlebih dahulu pergi ke Bone Mercenary City, dan mereka yang kembali hidup-hidup beristirahat di tempat ini dan bahkan dapat menjual apapun yang mereka peroleh dari tanah jiwa pengembara. Belum lagi hampir semua kekuatan besar memiliki cabang di Bone Mercenary City. Itulah sebabnya keseimbangan yang aneh menjaga kota tetap utuh karena setiap orang membutuhkan tempat seperti itu untuk beristirahat atau berlindung jika mereka ingin menjelajah ke kedalaman Strata of the Lost, dan semua kekuatan ini juga membantu Bone Mercenary City menjaga ketertiban. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan bagi semua orang. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi untuk pertama kalinya di Bone Mercenary City sejak kota itu didirikan. Faktanya, kejadian ini begitu aneh hingga seluruh Abyssal Plains terkejut karena tidak ada yang seperti itu pernah terjadi sebelumnya. Semuanya dimulai dengan pencurian kecil. Pertama,
Tidak ada seorang pun yang memperhatikannya karena merampok harta orang lain merupakan hal yang biasa di tempat seperti Bond Mercenary City, selama tidak ada seorang pun yang tertangkap dan berhati-hati. Namun tak lama kemudian para makhluk abisal mulai menyadari bahwa ini bukanlah perampokan biasa karena para perampok tersebut tidak membunuh atau menggunakan paksaan, tetapi mereka mencuri tanpa membiarkan korbannya bereaksi hingga semuanya terlambat dan mereka pun sudah pergi. Ini adalah sesuatu yang unik di Abyss of Wandering Souls, karena mereka yang mengetahui kesulitan dalam mencapai sesuatu seperti mencuri cincin penyimpanan tanpa sepengetahuan tuannya hingga cincin itu hilang membutuhkan serangkaian keterampilan dan kemampuan yang sangat tinggi dan unik. Para korban selalu pulang dengan rasa sedih dan kebencian, tetapi mereka tidak memiliki tersangka. Lebih lanjut, aspek unik lain dari pencuri ini adalah setiap kali mereka mencuri cincin penyimpanan seseorang, mereka meninggalkan permata abis yang diukir dalam bentuk koin yang unik, dan di kedua sisinya terukir simbol 10 sayap malaikat yang mengesankan, dan di sisi lainnya tertulis nama, Malaikat Jahat Mulia. Nama ini, dalam beberapa bulan, menjadi sangat terkenal di kota tentara bayaran Bond, dan korbannya mencapai ribuan. Baru pada saat inilah para petinggi kota tentara bayaran Bond mulai menyadari pencuri ini dan bahkan menganggapnya serius. Dengan berbagai cara mereka menangkap pencuri yang arogan namun terampil ini, Malaikat Jahat Mulia. Akan tetapi, tepat saat para korban menangis kegirangan dan mereka yang waspada terhadapnya mengira pencuri itu akan ditangkap dan menerima pembalasan atau ditakuti oleh kekuatan kota tentara bayaran tulang, efek sebaliknya justru terjadi. Dalam waktu 1 bulan sejak penyelidikan dimulai, pencurian bukannya berkurang, malah bertambah dan jumlah korban tiba-tiba melampaui 10.000. Seluruh manajemen kota Bond Mercenary terkejut. Bahkan penguasa kota Bond Mercenary pun murka, dan ia bahkan terlihat berpatroli secara langsung di kota beberapa kali. Namun, yang membuat semua orang cemas dan ngeri, Malaikat Jahat Mulia itu tidak pernah berhenti, dan simbol 10 sayap malaikatnya menjadi sumber ketakutan dan kebencian. Pertama, berita ini hanya diketahui di dalam kota Bond Mercenary saja, bahkan pihak manajemen kota berusaha untuk menutupi dan menekan berita ini, karena sangat mempermalukan manajemen kota, apalagi sampai mempermalukan diri sendiri. Tapi bagaimana mungkin sebuah surat kabar bisa bertahan? Dalam setahun, berita ini segera menyebar ke semua pihak, dan bahkan Dewan Evernit menganggapnya layak untuk diselidiki. Hal ini juga menyebabkan kekuatan seperti Dewan Evernit bersedia merekrut malaikat jahat yang mulia karena kemampuan mencuri yang mengerikan dan keterampilan sembunyi-sembunyi, yang bahkan Raja Setengah Abisal pun tampak tak berdaya menghadapinya. Mereka bahkan mengumumkan pemberitahuan perekrutan ini dan menawarkan perlindungan penuh asalkan malaikat jahat yang mulia bersedia bergabung dengan mereka, hingga menimbulkan rasa cemas dan protes dari manajemen kota tentara bayaran tulang. Namun, siapa sangka pencuri itu tidak hanya mengabaikan anugerah mereka, tetapi malah melakukan sesuatu yang jauh lebih berani daripada yang pernah dilakukannya sebelumnya. Dalam sebulan setelah kekuatan itu mencoba merekrutnya, malaikat jahat yang mulia mencuri lagi, dan kali ini dia tidak mencuri cincin penyimpanan seperti gaya biasanya. Terlebih lagi, pada titik ini, orang-orang tidak lagi berani mengenakan cincin penyimpanan dan menyembunyikannya karena takut pada Eva. Sebaliknya, dia langsung mencuri seluruh perbendaharaan dari salah satu cabang kekuatan besar di dalam kota tentara bayaran tulang, yang mencoba merekrutnya. Berita ini mengejutkan semua orang karena mereka akhirnya menyadari bahwa Eva tidak hanya tahu cara mencuri cincin penyimpanan, ia bahkan bisa mencuri seluruh perbendaharaan tanpa meninggalkan jejak, dan korbannya kali ini tidak sendirian atau tanpa perlindungan. Ia telah mencuri dari markas cabang salah satu kekuatan besar kota Bond Mercenary yang dijaga ketat. Kini, bukan saja para makhluk abisal menjadi waspada dan takut terhadap Eva, tetapi bahkan kekuatan-kekuatan besar itu pun menjadi geram dan takut karena, dalam beberapa hari, mereka semua memperketat keamanan dan pertahanan di sekitar berangkas harta karun mereka, dan beberapa bahkan langsung mengirim kekayaan yang terkumpul kembali ke markas utama mereka. Setelah kejadian ini, Eva tiba-tiba menghilang selama 5 bulan penuh, dan semua orang bernapas lega karena mereka semua mengira pencuri itu akhirnya berhasil ditakuti oleh semua kekuatan yang mengejarnya. Akan tetapi, dia menyerang lagi dan kali ini,
korbannya tidak lain adalah Lord Castle dari Bone Mercenary City. Bab 1489, Malaikat Pencuri. 2. Perampokan Lord Castle of the Bone Mercenary City menggemparkan seluruh Abyssal Plains, dan berita ini menyebar dengan cepat. Pencurian inilah yang membuat Evil Venerable Angel benar-benar terkenal. Lebih jauh lagi, dia tidak hanya mencuri seluruh perbendaharaan kastil penguasa kota Bone Mercenary, dia juga mengukir simbolnya yang terkenal, yaitu 10 sayap malaikat, di menara tertinggi kastil tersebut sambil meninggalkan kata-kata selain namanya, harta karunmu membusuk di perbendaharaanmu, jadi aku mengambilnya. Tidak perlu berterima kasih padaku. Konon, setelah tuan kota melihat kata-kata itu, dia sangat marah hingga memuntahkan banyak darah sebelum pingsan di tempat. Setelah kejadian ini, semua orang benar-benar mulai takut dengan nama Eva, dan menyembunyikan harta mereka di tempat-tempat yang tidak dapat ditemukan dengan mudah, atau mengirimnya kembali ke markas utama mereka. Meskipun kekuatan-kekuatan teratas seperti Dewan Evernit tidak takut pada Eva, kekuatan-kekuatan lain yang relatif lebih lemah atau setingkat dengan kota tentara bayaran tulang panik karena mereka takut pencuri keji itu akan mengunjungi mereka selanjutnya. Namun, setelah perampokan besar-besaran itu, Eva tiba-tiba menghilang tanpa jejak, dan sudah bertahun-tahun sejak kemunculan terakhirnya. Penguasa kota Bone Mercenary masih mencarinya dan telah memasang harga hadiah yang sangat tinggi untuk kepalanya atau petunjuk apapun tentang keberadaannya. Kekuatan-kekuatan lain masih memendam pikiran untuk merekrutnya, dan mereka juga punya hadiah untuknya, tetapi tetap saja tidak ada jejaknya, seolah-olah dia telah lenyap begitu saja. Namun kini, setelah mendengar laporan Menteri Black Hole, Markis Kylie menjadi waspada karena akhirnya ia menyadari bahwa Menteri Black Hole berani mengganggunya. Karena jika sumber pencurian ini benar-benar Eva yang terkenal itu, maka mereka harus menanganinya dengan serius sebelum masalah ini menjadi terlalu besar. Kerajaan Obsidian Myriad bukan hanya berbeda dari kota tentara bayaran tulang, karena ia merupakan cabang kekuasaan Dewan Evernit, kekuasaan terkuat di dataran Abyssal, dan otoritas yang memimpin di sini adalah Duchess Dread, anggota lingkaran Raja Dewan Evernit. Jika insiden seperti Bone Mercenary City terjadi di sini, itu akan menjadi bencana besar karena Dewan Evernit akan dipermalukan, dan tidak seorang pun akan dapat lolos dari hukuman, bahkan Duchess yang ditakuti. Sebagai penguasa divisi penegakan hukum, orang pertama yang akan menanggung amukan Duchess yang mengerikan tidak lain adalah Markis Kylie. Dengan ekspresi serius, Markis Kylie bertanya, ceritakan detail penyelidikanmu. Mungkin saja ada bajingan yang mencoba meniru metode Eva dan sengaja menciptakan kekacauan di kerajaan. Lagi pula, kejadian serupa pernah dibuat oleh pihak oposisi di wilayah musuh. Tapi itu hanya insiden kecil karena meniru metode pencuri itu hampir mustahil. Menteri Black Hole tersenyum kecut sambil menjawab, saya tahu tentang kejadian-kejadian itu, jadi saya menyelidikinya secara menyeluruh kali ini karena bisa jadi alarm palsu. Namun, kemiripan dalam pencurian-pencurian itu sangat mirip. Meskipun peniru ini tidak meninggalkan permata jurang yang terukir itu, mereka berhasil mengambil cincin penyimpanan dari korban mereka dengan mudah. Salah satu korban itu juga merupakan penjaga Abyssal, dan menurutnya, cincin penyimpanannya lenyap saat dia melihatnya. Sekalipun ini cuma tipuan, mereka sepertinya sudah menemukan metode tersembunyi Eva yang bahkan Dewan Evernit pun tak bisa menirunya sepenuhnya. Ini berita buruk, entah ini Eva atau bajingan. Secercah niat membunuh terpancar di mata Markis Kylie saat ia menyadari betapa seriusnya situasi ini. Lagi pula, seperti yang disiratkan Menteri Aula Hitam, entah itu sungguhan atau tidak, mereka harus menangkap pelakunya sebelum rumor mulai bermunculan dengan cepat. Rakyat mulai meragukan otoritas Dewan dan Duchess. Di mana saja lokasi kejadian ini, dan berapa banyak korban yang kita miliki? Tanya Markis Kylie dingin. Menteri Aula Hitam ragu-ragu sejenak sebelum mengertakkan gigi dan menjawab, lokasinya berada di lingkaran luar Myriad Hollow, dan pencurinya sangat licik, tidak pernah diam di satu tempat. Mengenai jumlah korban, sudah 48. Apa? Ekspresi Markis Kylie berubah saat tekanan spiritual yang dahsyat menyembur keluar dari tubuhnya dan menghancurkan Menteri Aula Hitam. Dan kau baru memberitahuku sekarang. Menteri Aula Hitam pucat pasi karena merasa seperti ditimpa gunung yang runtuh saat ini, dan segera berkata, Tuanku,
mohon tahan amarah Anda. Saya baru mendengar laporan ini beberapa jam yang lalu dan segera datang setelah selesai menyelidiki. Markis Kylie mengerutkan bibirnya karena dia tahu menyalahkan Menteri Black Hole tidak akan menghasilkan apa-apa, dan saat ini, dia perlu merespons dengan cepat. Suruh pasukanmu diam-diam menyebar di seluruh jalan Myriad Hollow. Jika kalian kekurangan pasukan, pinjamlah dari aula lain. Selanjutnya, periksa secara menyeluruh semua orang yang masuk dan keluar ibu kota, apapun identitasnya, dan manfaatkan formasi kota semaksimal mungkin. Siapapun yang mencurigakan, tangkap mereka. Jika mereka melawan, gunakan kekerasan. Jika mereka mencoba melarikan diri, bunuh mereka tanpa ampun. Markis Kylie memerintahkan dengan dingin tanpa ragu, tahu dia harus bertindak tegas saat itu juga atau situasinya mungkin akan memburuk. Lebih jauh lagi, dia benar-benar ingin menguliti hidup-hidup orang yang berani menimbulkan masalah di wilayah kekuasaan Sang Duchess. Menteri Aula Hitam bersujud dengan hikmat, bawahan patuh. Saat berikutnya, dia menghilang karena dia juga terburu-buru untuk segera menerapkan metode berpikirnya sesegera mungkin karena jika Markis Kylie yang disalahkan, dia akan mencari masalah dengannya. Sendirian di aula, Markis Kylie tidak lagi berminat untuk meneruskan pembuatan runenya, dan dia bahkan mulai merasa gelisah. Haruskah saya melaporkan ini kepada Yang Mulia? Tapi bagaimana kalau ini hanya alarm palsu? Tapi, kalau bukan, Yang Mulia mungkin akan menyalahkan saya. Markis Kylie berada dalam dilema besar, dan setelah berjuang sejenak, secercah tekad terpancar di matanya, saya pribadi akan pergi dan melihat dulu bajingan mana yang membuat masalah. Jika saya tidak dapat menemukan mereka dan terjadi pencurian lagi, saya akan langsung melaporkannya kepada Yang Mulia. Setelah mengambil keputusan, Markis Kylie diam-diam meninggalkan Hollow Ring dan memasuki Myriad Hollow sambil menyembunyikan identitasnya. Bab 1490, Geng Penipu. Di ujung terjauh lingkaran luar Myriad Hollow, berdiri sebuah penginapan, tempat di mana kekacauan Myriad Hollow yang ramai menipis, cukup untuk membuat napas terasa lebih ringan. Dibandingkan kota-kota lain di jurang, bangunan itu merupakan keajaiban yang megah. Pintu masuknya dipahat dari batu oniks hitam, pintu-pintunya dilapisi logam rune, dan jendela-jendelanya dilapisi obsidian mengilap yang memantulkan cahaya jurang. Lorong-lorongnya berkilauan dengan lentera rune, dan aroma anggur tua tercium di udara, mewah dalam banyak hal. Namun di sini, di Myriad Hollow, tempat ini tak lebih dari sekadar penginapan kecil. Dikelilingi benteng-benteng yang menjulang tinggi, kompleks-kompleks kolosal, dan tanah-tanah klan yang menjulang bak gunung, tempat ini tampak nyaris sederhana, seekor semut yang beristirahat di bawah bayang-bayang para raksasa. Kekecilannya, merupakan cerminan kejam dari skala ibu kota itu sendiri. Di dalam, salah satu kamar atas penginapan diselimuti keheningan, dindingnya kedap suara dengan tulisan rahasia. Kilauan distorsi samar memperlihatkan penghalang pelindung, siapapun yang tinggal di sini jelas menginginkan privasi. Di dalam ruangan ini, 5 sosok duduk mengelilingi meja bundar rendah yang diukir dari kayu jurang. 4 di antaranya adalah iblis, berkulit coklat tebal, otot-otot mereka sekencang besi pahatan. Masing-masing memiliki tanduk bergerigi di dahi mereka, menandai garis keturunan mereka. Mata mereka berkilau merah tua samar, memancarkan rasa lapar yang tak tertahankan, dan aura di sekitarnya berdenyut dengan kebrutalan yang tertahan. Namun, di antara iblis-iblis yang menjulang tinggi ini, yang kelima, lebih kecil. Ia adalah Shadow Imp, tingginya hampir tidak mencapai lutut mereka. Ia sangat tidak proporsional, kepalanya terlalu besar untuk tubuhnya yang kurus, matanya melotot dengan cahaya nakal, dan 2 tanduk tipis bengkok mencuat dari tengkoraknya. Kulitnya berwarna abu-abu pucat, dipenuhi garis-garis samar menyerupai retakan yang bersinar dalam kegelapan redup. Para iblis dan jin itu menyeringai, gigi-gigi kecil mereka yang tajam berkilauan bagai deretan belati. Udara di sekitar mereka terasa penuh kegembiraan karena di depan mereka, di atas meja, terdapat cincin-cincin penyimpanan berkilauan dengan berbagai warna. Salah satu iblis tak kuasa menahan diri untuk memuji, "Saudara Scam, kami sungguh tak pernah menyangka kau akan berhasil meniru metode malaikat jahat mulia. Kami akan menjadi sangat kaya." Benar, seperti kata kakak tertua,
kita akan menjadi sangat kaya, dan tak seorang pun bisa menghentikan kebangkitan geng bajingan. Iblis lain dengan sikap agak sembrono menimpali. Si bayangan Im, bernama Scam, menyeringai bangga seolah menikmati pujian dari para iblis itu, dan dengan sedikit arogansi, ia mencibir, tentu saja. Hanya masalah waktu sebelum aku mengetahui trik Eva. Seperti yang kukatakan, dia biasa saja, dan hanyalah pecahan dari masa lalu. Para setan itu langsung mengangguk tanda setuju, seakan-akan sepenuhnya setuju dengan Scam, yang semakin memperkaya kesombongannya. Pada saat itu, iblis ketiga berbicara, dengan rakus memandangi cincin-cincin penyimpanan di atas meja, dan berkata dengan nada khawatir, Saudara Scam, meskipun kamu telah berhasil mencuri cincin-cincin ini, bagaimana kita harus menghilangkan bekas-bekas jurang pada cincin-cincin itu? Senyum Scam tiba-tiba berubah menjadi cemberut sementara ketiga iblis lainnya juga memasang ekspresi khawatir dan tak berdaya karena ini benar-benar masalah besar. Lagi pula, selama mereka tidak bisa menghilangkan bekas jurang pada cincin penyimpanan itu, cincin-cincin itu hanyalah aksesori biasa bagi mereka. Kakak kedua, kita akan cari cara. Lagi pula, selama kita punya uang, aku yakin tidak akan ada yang enggan membantu kita menghilangkan bekas jurang di cincin penyimpanan itu, kata iblis yang sembrono itu dengan percaya diri. Scam juga mengangguk setuju, Old Ford benar. Aku pernah mendengar tentang beberapa jimat dan harta karun yang bisa menghilangkan bekas jurang. Meskipun langka, aku yakin kita bisa menemukannya. Pada saat ini, iblis terakhir, dengan tatapan licik di matanya, tiba-tiba bertanya, Saudara Scam, kau benar, dan jika aku menemukan harta karun, maka aku akan menjadi luar biasa. Namun, jika kita menemukan jimat, ini berarti jimat itu hanya sekali pakai, jadi bagaimana kita bisa memutuskan cincin mana yang akan digunakan? Sekalipun kita menemukan sumber untuk membelinya, bagaimana jika cincin yang kita buka tidak memiliki cukup harta untuk menutupi biaya kita? Belum lagi apa yang kita lakukan sangat berbahaya, dan kita benar-benar mempertaruhkan nyawa kita di sini. Jangan lupa ini wilayah kekuasaan Duchess yang menakutkan, dan begitu dia tahu ini, dengan Eva sebagai pencegahan, mereka tidak akan tinggal diam dan membiarkan kita melanjutkan dengan damai. Kata-katanya mengubah ekspresi semua orang karena mereka hampir lupa akan bahaya yang mengintai dalam apa yang mereka lakukan. Mereka semua dibutakan oleh kesuksesan dan impian kekayaan, bahkan si Scam yang sombong pun meringis. Old Third benar, Scam berkata dengan nada serius, kita hanya memulai usaha ini di Myriad Hollow karena siapapun yang bisa memasuki kota ini pada dasarnya kaya dan memiliki latar belakang. Tidak akan lama lagi penegak hukum akan mulai memperhatikan kita, dan mereka bahkan mungkin menghubungkan kita dengan Eva. Lebih lanjut, seperti yang dikatakan Old Third, kita membutuhkan metode permanen untuk memecahkan masalah tanda jurang, atau keuntungan yang didapat tidak akan signifikan dibandingkan kerugiannya, kecuali kita bisa merampok toko-toko besar di kota, yang belum bisa kita lakukan. Suasana hati kakak sulung menjadi berat karena ia tahu ia terlalu cepat bermimpi, dan baru sekarang ia mengerti bahwa meskipun mereka berhasil menemukan salah satu metode Eva, jalan mereka masih panjang untuk menjadi pencuri handal seperti Eva. Ia diam-diam semakin mengagumi malaikat pencuri itu. Ia berkata dengan sungguh-sungguh, lalu apa saranmu, Saudara Scam? Haruskah kita meninggalkan Myriad Hollow untuk saat ini? Lagi pula, jika penegak hukum mengetahuinya, kita mungkin akan mendapat masalah. Kita bisa mundur ke kota yang lebih kecil dan mencari tahu metode tanda jurang dulu, lalu kembali. Namun, tanpa diduga, Scam langsung menolak gagasan itu dengan berkata, tidak, kita tidak boleh mundur sekarang. Saat ini, keributannya tidak sebesar dulu, dan aparat penegak hukum belum memperhatikan, karena kita baru berada di lingkaran luar. Selama kita cukup berhati-hati, kita masih bisa mencuri ratusan cincin penyimpanan lagi sebelum segera meninggalkan kota. Sekalipun kita tidak bisa membukanya, selama kita masih memilikinya, itu berarti saat kita menemukan cara untuk menghilangkan bekas jurang, kita akan dibanjiri harta karun. Bukan hanya itu, kita tidak akan pernah kembali ke Myriad Hollow lagi dan membiarkan Eva disalahkan atas semua ini. Lagi pula, ada satu hal lagi yang kalian lewatkan.
Tatapan Scam tiba-tiba berubah misterius saat ia menatap saudara-saudara angkatnya. Saudara-saudara iblis itu menjadi penasaran saat dia menatap Scam dengan tidak sabar, seolah menyuruhnya untuk segera mengatakannya. Scam tiba-tiba menyeringai, yang sangat mengerikan saat dia berkata dengan bangga, jika kita bisa membuat keributan besar di sini, dan tidak akan ketahuan, jika Eva mendengarnya, apa yang akan dia lakukan? Mata saudara iblis itu melebar saat saudara keempat yang sembrono itu berseru, dia akan memburu kita dan membunuh kita. Ekspresi ketiga saudara lainnya dan Scam langsung menjadi gelap, dan saudara sulung langsung memukul kepalanya, membuat saudara keempat merasa kesal. Scam dengan sungguh-sungguh menyatakan pada saat ini dengan arogan, bodoh, sebagai pencuri, dia mungkin akan datang mencari kita, tetapi bukan untuk membunuh kita, melainkan untuk bergabung dengan geng Scam kita.